ya. Karena kalau bicara PPh 21 bulan depan sudah harus dibayar. PPh 23 bulan depan sudah harus dibayar. Berarti semuanya kurang dari 1 tahun. Saya akan present sekarang ya materi terkait dengan hutang piutang pajak. Oke. Sedikit pengantar sebelum masuk lebih dalam terkait dengan perlakuan akuntansi atas hutang piutang pajak. Saya perlu tekankan ya, jurnal-jurnal atau perlakuan akuntansi yang akan kita lihat kali ini itu mengarah ke sistem pemungutan pajak withholding dan juga official assessment. Tapi kalau itu pemungutan pajak self assessment nanti mungkin di bagian paling akhir dari akuntansi pajak kita pelajari. Saya ulangi ya. Jadi kalau kita bicara sistem pemungutan pajak kan ada 3 ya. Ada official, self, dan withholding. Nah, yang akan dibahas sekarang itu adalah yang lebih banyak ke withholding, sedikit soal official. Kalau yang self assessment nanti di bagian paling akhir dari pelajaran atau mata kuliah ini. Walaupun dulu waktu AKM 2 Anda pernah dapat. Kalau Anda masih ingat materi PSAK 46 atau chapter 19 di AKM 2 ya. Kayaknya itu pertemuan-pertemuan awal ya. Maka itulah yang disebut sebagai perlakuan akuntansi atas self assessment. Ya. Jadi sebenarnya perlakuan akuntansi atas self assessment itu lebih banyak sifatnya review ya, karena sudah pernah ada di AKM 2. Nah, yang sekarang ada itu adalah perlakuan akuntansi atas withholding atau sedikit ada official assessment. Itu yang tolong diingat-ingat. Ya, itu yang tolong diingat. Makanya yang dibahas di sini adalah mekanisme PPh yang withholding. Atau kalau di slide saya bergerakkan ya. Oke. Atau kalau di bahasa Indonesia kan ini nih. Saya nggak tahu Anda aware atau enggak. Dosen sering ngomong ini enggak. Ini PPh pot put. Itu withholding tax maksudnya. PPh potong atau pungut. Ya. Jadi kalau dengar ya pot put, besok kalau sudah magang atau kalau sudah kerja, istilah pot put itu berarti withholding. Ya. Bagaimana membedakan pajak yang dipotong atau dipungut? PPh yang dipotong itu biasanya dasar pengenaan pajaknya itu adalah income yang real diterima. Income aktual yang diterima. Jadi setelah saya terima income, dikenakan PPh. Ya. Jadi setelah tahu berapa income-nya, anggap aja X itu yang kena pajak, kalau itu berarti PPh-nya nanti dipotong. Nah, PPh 21, 22, 23, 26 itu bagian dari yang namanya PPh dipotong. Ya, PPh dipotong. Ya, walaupun ada juga 22 yang masuk dipungut. Ya, yang masuk dipungut. Nah, PPh 22 yang masuk dipotong ini umumnya adalah PPh 22 bendaharawan industri. Bendaharawan pemerintah, sorry. Karena kan sifatnya cash basis kan, kalau masih ingat ya, PPh 22 bendaharawan pemerintah itu kan cash basis. Berarti memang benar-benar real. PPh 21 yang paling dikenal gaji. Terima gaji baru dipotong PPh 21 kan. PPh 23 sewa mesin contohnya, sewa kendaraan. Kan setelah ada pembayaran atau kalau sudah 1 bulan mesinnya dipakai, terutang PPh 23. 26 juga gitu, kita bayar ke luar negeri, baru kemudian ada pemotongan. Jadi memang kenanya atas real. Ada PPh yang dipungut dan kebanyakan ya ngambil contohnya dari PPh 22. Kenapa disebut dipungut? Karena dasar pemotongannya, ada dasar pemungutannya itu adalah income potensial. Namanya PPh. Berarti kan pajak yang dikenakan atas income, atas penghasilan. Tapi ketika saya impor kan belum ada penghasilan. Betul ya? Saya waktu impor itu saya keluar duit loh, Pak. Ya, ada COGS loh, ada harga pembelian loh itu. Berarti belum ada income Pak, belum ada penghasilan, tapi kok sudah dipajakin. Nah itu berarti namanya PPh yang dipungut. Dipajakin karena ada potensi income yang kita terima.
Kapan kita akan terima income? Kalau barang yang saya impor, saya jual. Ya kan? Kalau barang yang saya impor, saya jual. Waktu saya jual itu kan saya nggak kena PPh withholding kan? Jangan ngomong kalau saya jual barang impor, saya nggak kena PPh sama sekali. Kena, tapi kan nggak kena PPh withholding. Kenanya PPh self assessment kan, di akhir periode. Karena barang yang saya impor tadi itu sudah dikenakan PPh waktu saya impor. Berarti memang kata-kata potensial di sana adalah, ya, berarti di masa depan saya akan dapat income. Nah, PPh 22 di sini jangan salah ya. Jangan bingung dengan PPh 22 yang dipotong. Ini adalah PPh 22 impor. Ya. Termasuk PPh 22 industri tertentu. Masih ingat ya? Jadi PPh 22 yang dipotong ini bendaharawan pemerintah saja. Sisanya yang lain itu dipungut. Yang paling populer kan impor, apalagi industri tertentu. Industri tertentu Anda masih ingat nggak cara menghafalnya? Baja, otomotif, rokok, semen, kertas, ya kan? Ditambah lagi dengan barang yang sangat mewah, ya kan? Itu juga bagian dari pemungutan. Ya, saya baru beli kok bayar PPh, karena nanti waktu barang sangat mewah saya jual, saya nggak kena PPh withholding lagi. Oh iya, saya juga teringat, selain PPh 22 bendaharawan pemerintah yang dipotong, itu ada juga kalau Anda masih ingat, PPh 22 atas pedagang pengepul, atau ada yang sering sebut juga pedagang pengumpul. Semoga waktu perpajakan Anda pernah dapat dan ingat, juga waktu PPh badan atau OP Anda pernah dapat dan ingat. Ya, itu sifatnya dipotong tuh. Ya. Di luar dua itu sifatnya dipungut. Bagaimana lagi caranya membedakan antara potong dan pungut? Kalau PPh itu justru mengurangi take home pay, ya, yang harusnya terima penghasilan, ngurangin duit yang harusnya diterima penerima penghasilan, maka itu PPh yang dipotong. Ya. Jadi kalau take home pay-nya, uang yang dia bawa pulang itu berkurang, oh berarti PPh-nya itu PPh potong tuh. Saya harusnya terima gaji 100. Saya bawa pulang 95 karena ada PPh 21 5. Oh berarti kan saya bawa pulang lebih kecil. Berarti 5 itu PPh 21 karena pemotongan. Iya kan? Oke. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya kayak tadi impor. Saya beli barang 100. Ya, tapi saya tambah lagi bayar PPh 22 impor 2,5%. Ya. Berarti kan yang saya keluarkan 100 plus PPh 22 impor. Belum lagi pajak-pajak yang lain ya, pungutan-pungutan yang lain. Ya, biaya masuk dan semacamnya. Berarti kan yang terjadi apa? Nilai transaksi saya bertambah. Uang yang saya keluarkan, uang yang saya bayar itu juga bertambah. Contoh kalau saya beli baja dari pabrik baja, saya kasih dia harga jual ya plus PPh 22, dia terima uang lebih banyak. Oh, berarti PPh 22 dalam kasus itu adalah PPh yang dipungut. Ya, PPh yang dipungut. Itu dua cara membedakan itu potong atau pungut. Ya. Memang tidak harus dihafalin dan diingat-ingat, tapi intinya adalah tolong Anda pahami supaya besok ketika ditanya apa bedanya withholding yang potong dan pungut. Ya. Kapan saya pakai bukti potong, kapan saya pakai bukti pungut, ya kan itu bisa salah. Ya, kalau ternyata kita salah mengklasifikasikan atau mengkategorikan. Jadi nggak perlu diingat-ingat, tapi dipahami, ya, dipahami. Ya, bagaimana cara pemahamannya? Memang awalnya perlu diingat berdasarkan dua hal tadi ya. Dasar pemungutannya apa? Apakah real atau potensi? Membuat take home pay bertambah atau berkurang? Ya, itu yang kemudian membedakan potong dan pungut. Nah, dalam aturan sendiri, dalam real atau praktek, itu kadang juga menurut saya nggak konsisten. Ya, atau bisa saya bilang agak berbeda lah persepsinya. Contoh kayak tadi, bendaharawan pemerintah. Harusnya itu kan dipotong ya, secara teori itu kan dipotong. Karena saya sebagai penjual barang, harganya 100, dipotong berapa PPh 22 bendaharawan pemerintah ya? Oh, 1,5%.
Berarti saya terimanya cuma 98,5%, ya kan? Berarti itu pemotongan. Tapi dalam prakteknya yang dijadikan dokumen itu namanya bukti pungut, ya, bukti pungut. Anda nggak perlu bingung lah ya, karena di dalam akuntansi dan pajak itu kan berlaku yang namanya substance over form. Substansi lebih dipakai daripada bentuk. Substansinya itu sebenarnya pemotongan, walaupun tulisannya adalah bukti pungut, gitu ya. Anda pokoknya paham bahwa potong itu kayak apa, pungut itu kayak apa berdasarkan dua pembeda tadi. So far ada pertanyaan? PPh 25 itu potong atau pungut? Talia, PPh 25 itu potong atau pungut? Pungut ya, Pak. Kok bisa? Apa potong ya, Pak? Hah? Kok bisa? Soalnya bayarnya lebih banyak itu Pungut. pungut. Hati-hati loh, PPh 25 itu kan kita tidak terkait dengan pihak ketiga. Withholding tax itu kan terkait dengan pihak ketiga kan. PPh 25 itu kan setor sendiri. Berarti PPh 25 itu bukan bagian potong pungut, nggak usah bingung ke potong pungutnya. Tapi berarti dia sistemnya apa? Self assessment. Self assessment, ya kan? Seperti itulah Anda, ya. Tolong evaluasi diri. Seperti itulah Anda diberi pertanyaan, Anda terlalu serius baca pertanyaan, lupa meluaskan pola pikir, ya. Jadi diberi apa? Soal tricky kayak gitu kan langsung jawab, itu potong atau pungut? Ya jawabannya pasti potong atau pungut, padahal enggak. Saya pengen Anda lebih luas berpikir. PPh 25 itu bukan withholding, berarti bukan potong, bukan pungut, Pak, gitu ya. Jadi hati-hati ya, kalau ketemu kasus-kasus yang menurut Anda sulit, jangan menjudge dosennya sulit. Anda yang mungkin mempersulit diri karena terlalu mengecilkan lingkup yang harus dibahas. Jadi perluas gaulnya gitu ya. Baca lebih banyak. Kalau orang sering ngomong, oh dia kurang jalan-jalan, jalan-jalannya kurang jauh, berarti ada bacanya yang kurang banyak, gitu ya. Oke. Nah, ini bagaimana perlakuan akuntansinya ya atas withholding, ya atas withholding, atas output. Saya pecah beberapa kasus ya. Kita bisa orang yang terima income, kita bisa orang yang bayar income, kita bisa orang yang potong, kita bisa orang yang dipotong, kita bisa orang yang pungut, kita juga bisa jadi pihak yang dipungut. Jadi tiap-tiap tadi itu saya sudah bikinin kotak-kotak khusus. Termasuk nanti kita belajar yang di slide kedua yaitu studi kasusnya ya, studi kasusnya. Ini jam 5.22, kalaupun selesai ya dekat-dekat jam 6 lah. Entah kurang dari jam 6 atau lebih sedikit dari jam 6. Jadi tidak lama-lama amat. Ya. Yang pertama adalah baca baik-baik, membayar income kepada pihak lain. Ya. Jadi kita dari sisi yang bayar income kepada pihak lain. Ya. Sekaligus potong PPh. Ya, ini sudah dijelaskan bahwa kita bayar income sekaligus potong PPh. Hati-hati ya. Ini kan teori yang saya tulis kayak gitu ya, tapi belum tentu semua orang yang bayar income itu wajib atau bisa potong PPh. Kalau Anda badan, kalau Anda WP badan, sudah pasti Anda wajib potong PPh. Kalau Anda WP pengusaha, ya itu wajib potong PPh. Tapi kalau Anda WP OP, ya kalau Anda WP tapi OP itu lihat-lihat, ya WP OP-nya itu hanya pekerja, ya kayak saya hanya karyawan, itu nggak semua pembayaran dia bisa potong PPh. Semoga Anda masih ingat teorinya perpajakan atau PPh badan PPh OP ya, bahwa orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas pun itu hanya bisa motong PPh atas sewa. Itu pun kalau dia pakai pembukuan. Ya. Selain orang pribadi pengusaha atau pekerja bebas yang pakai pembukuan, nggak boleh motong PPh. Berarti saya bayar sesuatu ke orang, apapun bentuknya, saya nggak bisa potong PPh. Walaupun itu terhutang PPh withholding ya, tapi karena saya bukan pemotong dalam tanda kutip, maka saya nggak bisa potong PPh. Jadi teorinya di sini adalah kita bayar income kepada pihak lain dan kita potong.
Soalnya nanti tidak akan sesederhana ini. Saya akan kasih contoh. Bapak Agustoli, seorang karyawan, ya, menyewa mobil dari siapapun itu ya, entah orang pribadi atau badan. Dia membayar sewa mobil, anggap aja 300 juta per hari. Tolong bagaimana perlakuan akuntansinya atau jurnalnya waktu dia bayar. Oh, Anda kan langsung mikir, oh berarti Pak Agustoli ini bayar income, langsung motong PPh 23 karena mobil. Salah. Karyawan, dia nggak punya hak untuk potong PPh. Berarti tidak ada pemotongan PPh. Ya, jadi tolong dipahami, dan saya sudah kasih disclaimer di depan, soal itu tidak akan semudah teori yang ditulis ini ya. Tapi bahwa itu sudah diterangkan, saya pastikan iya, itu sudah diterangkan. Tapi dimunculkan dalam bentuk yang berbeda. Karena kalau saya kasih soal sama dengan latihan, sama dengan slide yang ditulis, itu Anda nggak belajar. Ya, merasa sakit, ya, merasa jatuh karena nilainya jelek, itu bagian dari pembelajaran loh. Dari situ Anda bangkit kan, mau baca dan ingat terus kan, wah saya dulu pernah ya dikibulin Pak Agus di soal, itu kan keingat terus kan ya kayak gitu, rasa sakit itu kan nggak bisa hilang ya, mungkin bisa memaafkan tapi nggak bisa lupa gitu kan. Nah itu Anda belajar dari situ. Pak saya belajarnya setelah saya dapat nilai jelek, ya nggak apa-apa ya, Anda lebih baik nangisnya sekarang atau besok. Mendingan nangisnya sekarang, besok Anda tertawa ya. Jadi yakin deh, saya nggak pernah punya niat buruk kalau saya mengeluarkan soal-soal yang menurut Anda sulit. Itu bagian dari saya juga ingin Anda belajar. Apapun bentuk pembelajaran Anda. Karena saya juga pernah merasakan itu. Ya, saya termasuk orang yang sudah kategori tua sebenarnya ya, sehingga bisa jadi ingatan saya banyak hilang. Apakah saya pernah share ini ke Anda atau enggak? Tapi saya minta maaf kalau saya mengulang. Intinya apa? Saya dulu ketika masuk akuntansi Petra, ya waktu itu belum ada pajak, bisnis, IBEC belum ada. Kantor kita masih di gedung C, gedungnya DMU itu loh. Dulu bekasnya ilmu komunikasi di gedung C ya. Di situ akuntansi dulu bersama dengan manajemen. Jadi DMU itu, kantor TU-nya DMU itu adalah kantornya TU akuntansi. Di seberangnya itu TU manajemen. Ya. Saya masuk tahun 2001. Wah, tahun ini sudah 20 tahun saya dengan Petra. Pajak adalah sesuatu yang sangat-sangat asing buat saya. Walaupun saya waktu kuliah dapat perpajakan dan perpajakan 1 dan perpajakan 2. Perpajakan 1 itu hukum pajak, perpajakan 2 itu perpajakan. Tapi saya juga ingat sekali dulu dosen saya jarang masuk. Hanya mengirim asisten yang juga jarang masuk. Sehingga kalaupun waktu itu saya lulus, saya nggak bangga. Nilai saya itu kayak hanya nilai formalitas karena saya nggak belajar. Ya. Akhirnya ketika masuk dan ditugaskan untuk belajar pajak atau untuk mengajar pajak, ya saya fair aja saya ngomong, saya nggak ahli loh, saya harus belajar dulu. Akhirnya oleh ketua jurusan waktu itu, ketua jurusannya sudah pindah ya, sudah nggak di Petra. Ya, kalau ketua jurusan sekarang kan Bu Yuniarti ya. Nah, dulu ketua jurusannya itu nugaskan saya, Pak Agus, ikutlah kursus brevet. Nah, makanya saya ikut kursus brevet. Kebetulan Petra pertama kali waktu itu buka kursus brevet. Saya kok kadang berpikir ya, apa itu rancangan Tuhan ya. Pas saya masuk, Petra buka kursus brevet. Jadi saya peserta pertama kursus brevet tadi. Masalahnya waktu saya masuk kursus brevet, itu yang ngajarin adalah dosen yang ngajar di akuntansi, bukan dosen tetap sih, dosen LB ya. Nah, tugas berikutnya selain ikut kursus brevet adalah saya harus ikut kuliah di kelas. Jadi saya ikut bareng dengan angkatan 2021, angkatan 2001 waktu itu. Jadi saya di kelas duduk, di depan itu mahasiswa 2001. Saya itu angkatan 96. Mereka angkatan 2001. Berarti umur kami hanya selisih sekitar 4 atau 5 tahun. Ya, masih kayak kakak adik lah ya. Jadi masih waktu itu ya, mungkin mukanya masih belum terlalu beda. Jadi sama. Ya, sama. Nah, di dalam kelas kebetulan dosen yang ngajar itu ya itu juga yang ngajar kursus brevet. Nah, di kursus brevet itu saya berdarah-darah. Karena nggak tahu pajak sama sekali. Ya, saya berjuang terus untuk ngerti, oh ini tuh pelajarannya. Berapa kali kalau di tempat kursus atau sekolah-sekolah dulu ada yang namanya remedial ya, ada yang namanya remedial, karena gagal gitu, tapi untungnya yang kedua saya lulus. Dan itu
oleh dosennya. Kebetulan dosennya sudah sangat senior. Kalau Anda kenal Pak Sudibyo, seangkatan itulah. Jadi saya dulu juga jadi muridnya Pak Sudibyo di Les Brevet. Apa yang beliau lakukan nih? Ada bapak satunya ini selain Pak Sudibyo. Kalau Pak Sudibyo itu masih lebih soft ya. Kalau bapak ini jauh lebih keras. Ketika saya hair di kursus brevet itu diomongkan loh di kelas. Itu loh dosenmu di brevet ngulang. Waduh. Anda kalau di tempat saya gitu ya, ini dosen loh, diomongin gitu di hadapan mahasiswa yang akan dia ajar atau yang sudah dia ajar gitu. Jatuh kan image-nya. Tapi saya terima itu. Saya bilang ini bagian dari proses Tuhan membentuk saya. Puji Tuhan saudara-saudara, setelah kursus brevet saya yang pertama selesai, saya ikut ujian negara, ujian sertifikasi konsultan pajak. Sekali aja saya sudah langsung lulus. Ya, kalaupun saya berbangga itu karena berkat Tuhan ya, memproses saya sedemikian jauh gitu ya, jatuh gitu ya. Kalau mau nangis gitu ya, dipermalukan depan. Tapi saya yakin dia tidak mempermalukan saya, itu memotivasi saya. Saya lulus sekali aja. Kemudian saya ikut yang B. B memang saya ikut 2 kali. Ya, itu pun yang nggak lulus hanya 1 mata kuliah. Jadi yang kedua saya cuma ngulang 1. Saya juga membanggakan itu sebagai berkat Tuhan karena ya jarang orang bisa selesai 2 gitu ya. Jarang sekali. Saya nggak tahu yang sekarang bagaimana statistiknya. Pokoknya yang namanya USKP itu sulit. Saya bisa karena ikut kursus dan saya gagal di kursus tapi belajar dari situ. Cuma gagal di kursus apa sih? Ya, uang nggak dapat apa-apa. Tapi saya dapat sertifikasi negara loh. Itu kan ketawanya jauh lebih mengembang dibandingkan lulus brevet tapi ternyata masuk di ujian negara gagal terus. Nah itu yang saya harap. Saya tidak pernah punya maksud membuat Anda menangis dengan nilai yang jelek, tidak. Kalau Anda belajar benar, saya yakin ya, uang tadi ya, kita tadi membahas soal kan saya lihat sampai 5.22 ya, pukul 5.22. Berarti kan kalau kita mulai kelas tadi 4.30 itu nggak sampai 1 jam selesai. Itu pun saya dengan ngomong ngoceh ya. Kalau saya nggak ngomong, saya ngoceh, saya nulis saja, berarti kurang dari 1 jam kan. Setengah jam selesai. Itu kalau Anda belajar. Tapi kalau Anda nggak belajar, nggak cerdas, nggak berdoa minta hikmat atau semacamnya, ya pasti itu jadi sulit. Muncullah tangisan tadi, tapi ingat, jangan berhenti di tangisan itu, ayo bangkit gitu ya. UTS besok harus lebih baik, bahkan UAS harus lebih baik. Terlalu jauh saya intermezzonya, tapi harapan saya adalah ada proses dari Anda di situ ya. Saya cuma ingin katakan, jangan terlalu terpaku dengan kalimat-kalimat yang ada di soal latihan atau yang ada di slide. Ya, saya izin sebentar menyalakan lampu. Oke, kasus pertama kita membayar income ya kepada pihak lain, sekaligus kita potong PPh-nya dan kita setor ke negara. Berarti waktu kita bayar ke orang tadi, ya, income dia akan berkurang atau take home pay dia akan berkurang karena ada PPh. Dalam kasus ini, PPh yang kita potong, ingat loh, kita sebagai pembayar juga sebagai pemotong, itu akan bagian dari current liability, ya, current liability. Oke. Kenapa current liability? Atau contohnya apa sih ini? Ya paling gampang Petra ke saya. Kami gajian tiap tanggal 26 atau 27. Kalau 26 atau 27 itu tanggal merah, akan maju lebih cepat. Jadi tolong ya, diidentifikasi wajah dosen-dosennya mendekati 26 atau 27 itu jauh lebih semeringah. Tapi makin menjauh dari 26 27 itu biasanya agak-agak kusut kayak hari ini gitu ya. Karena jauh dari tanggal gajian. Ya. Berarti tanggal 26 atau tanggal 27 itu Petra kan bayar income ke saya. Nah, dia potong yang namanya PPh 21. PPh 21 bulan apa nih? Bulan Maret. Dia kan harus setor paling lambat tanggal 10 bulan April. Itu kurang dari 1 bulan. Patokan current atau non current itu kan 1 tahun. Ini kurang dari 1 bulan. Berarti PPh yang dipotong tadi atau PPh 21 yang dipotong tadi itu nanti akan disajikan di current liability. Ya, hutang lancar. Kasusnya nanti kita bahas setelah ini. Kita selesaikan dulu, baru kita bahas. Jadi akan ada pengulangan lagi kayak gini, tapi langsung ke angka. Jadi bersabar ya untuk membahas kasus. Tapi ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah? Ini berlaku untuk semua jenis PPh, karena kita sebagai pemotong ya, ini berlaku untuk semua jenis PPh, termasuk, selama itu dipotong, sekali lagi, selama termasuk PPh final. Apa sih contoh kita bayar income ke orang dipotong PPh final? Oh, sewa tanah bangunan.
Kalau kita badan ya, WP badan, sewa tanah bangunan kepada siapapun itu, ya, entah orang pribadi atau apa, badan, ya, atau badan, maka kita akan potong PPh final. Berarti kan kita bayar income juga potong PPh, kayak gini perlakuannya, ya, seperti ini perlakuannya. Oke. Bagaimana kalau badan bayar sewa kendaraan? Sama kayak gini perlakuannya, tapi PPh-nya adalah PPh 23. Ya, PPh 23. Bisa jadi nanti soal itu, sekali lagi yang dikritisi itu adalah apa Anda paham perlakuan pajaknya atau enggak. Badan bayar sewa kendaraan ke orang pribadi, itu kena PPh pasal berapa? Ada yang bisa jawab? Badan bayar sewa kendaraan ke orang pribadi, itu kena PPh pasal berapa? Ayo, ada yang berani menebak? Kok diam? 23. Berapa? 21 ya, Pak? 23. Kok 21? Wah, ini kok berbeda nih. Ada 121, ada 123. Hah? Yang benar yang mana? 21 atau 23? Badan bayar sewa kendaraan ke orang pribadi. Badan bayar sewa kendaraan. Kalau badan PPh 23, Pak. Persen. Badan itu yang nyewa loh. Badan itu lesinya. Lesornya orang pribadi. Yang terima income orang pribadi. 21 ya, Pak? Kok bisa 21? Soalnya yang menerima OP, Pak. Anda kena jebakan lagi, saudara-saudara. Yang namanya sewa kendaraan, itu nggak perlu lihat siapa yang terima. Itu selalu jadi objek PPh 23, selama yang menyewa adalah badan. Ya, tapi kalau yang nyewa adalah orang pribadi, lihat orang pribadinya siapa. Kalau orang pribadinya pengusaha pakai pembukuan, maka kena PPh 23. Kalau orang pribadinya itu bukan pengusaha, ya, maka tidak ada PPh yang dipotong. Ya. Jadi itu tadi pertanyaan tricky juga, ya. Jangan membedakan 21 23, lihat dari orang pribadi atau badan kalau sewa. Tapi kalau honor, iya. Kalau honor dibayar ke orang pribadi itu PPh 21, honor dibayar ke badan itu PPh 23. Ya. Saya yakin Anda mungkin paham, tapi mungkin ketika ini kan intimidasi lisan ya. Kadang intimidasi soal juga mirip kayak intimidasi lisan. Anda langsung, aduh, iya yang benar yang mana ya. Tapi jangan takut ya, Anda karena online, Anda kan punya banyak sumber untuk Anda buka. Jadi waktu ujian itu dekatkan diri dengan banyak buku atau buka semua file gitu ya, tahu di mana cara nyarinya. Ya, supaya kalau terintimidasi gitu nggak yakin ya buka aja. Ya. Jadi kasus ini ya sekali lagi kalau dituangkan di soal bisa banyak macam bahasannya. Dalam kasus seperti ini sekali lagi pembayar income harus yang boleh potong PPh. Siapa itu? Badan dan orang pribadi pengusaha. Khusus pengusaha tadi potong PPh sewanya kalau dia punya pembukuan. Ya, selain itu kayak gaji, itu kan pasti boleh, pasti bukan boleh lagi, harus potong gitu ya. Jadi ini bisa atas gaji, bisa atas sewa atau apapun itu, selama memang menjadi objek pemotongan. Ya. Yang berikutnya, kalau ini kan kita bayar income kepada pihak lain lalu memotong. Yang berikutnya adalah kita jual barang kepada pihak lain, sekaligus kita pungut. Kita jual sekaligus kita pungut. Berarti kita ini siapa sih? Kira-kira? Kasih satu contoh. Kita ini siapa? PKP kayak apa? Apa semua PKP kalau jual barang kepada orang? Ini PPh loh ya, bukan saya tulis memungut PPN loh. Coba baca, memungut PPh. Tadi Chris menjawab mungkin karena berpikir ini memungut PPN, enggak, ini memungut PPh. Jadi PKP masih terlalu luas. Siapa kita? Tadi saya sudah sebut. Tapi kita tadi dari sisi pembeli. Ini kita yang jual. Berarti kita adalah siapa sih yang boleh pungut PPh waktu menjual? Atau gini deh, PPh kayak apa yang dipungut? PPh 21 nggak ada tuh jual barang pungut PPh 21. Penjual khusus lah, Pak. Kayak pabrik Apa semen. contohnya?
Yang tadi semen itu loh. Jadi kita adalah pabrik semen, baja, otomotif, rokok, kertas. Betul. Atau tadi penjual barang sangat mewah. Jadi ini PPh-nya PPh 22. Ya. Jadi dalam kasus ini kita jual tadi ya barang baja, otomotif, rokok, kertas, barang sangat mewah. Lalu kita pungut PPh, berarti kan kita take home pay kita adalah income dari harga barang kita ditambah dengan PPh. Ya, belum lagi kalau ada PPN atau pungutan lain ya, tapi saya fokuskan ke PPh. Tetap saja PPh ini ya masuk dalam posisi apa? Current liability. Ya, current liability. Lepas dari ini PPh final ke PPh non final ke ya, tapi rata-rata PPh 22 itu kan tidak final ya, bisa dikreditkan oleh yang dipotong atau yang dipungut. Kita kan yang memungut ya, jadi kita tidak ada kaitan boleh mengkreditkan atau enggak. Jadi PPh ini bisa PPh yang final, bisa yang non final. Ada ya PPh 22 final? Ada nggak PPh 22 yang final? Halo, anak pajak? Adakah PPh 22 yang final? Kayak pemain bola kalau nyetak gol terus di kandang lawan gitu. Ada nggak PPh 22 yang final? Mana suaranya nih? BBM ya Pak ya? Hah? Apa, BBM. BBM yang kayak Bensin apa, Pak, bensin. Iya, BBM yang seperti apa kalau mau lebih konkret, spesifik? Kalau saya Pertamina, terus jual BBM ke SPBU saya yang Pertamina. Itu kan PPh 22 kan? Pertanyaan saya adalah, itu PPh-nya final atau enggak PPh 22-nya? Kan tadi ngomong BBM ya, itu. Pertamina jual BBM-nya ke SPBU dia. Itu final atau enggak? Enggak, Pak. Enggak. Terus yang final kayak apa? Di India. Oh, tidak. Yang final yang ke Pertamina aja, Pak. Ke? Bukan, Pak. Yang final yang ke siapa? Yang ke Pertamina. Maksudnya? Ya, aku ya bingung, Pak. Gimana? Berarti Pertamina beli dari pihak lain itu nanti kena PPh 22 final. Wong Pertamina produsennya kok. Ayo. Kalau Anda baca ya, perpajakan kepada atau PPh penyalur, Pak. PPh-OP. Hah? Kenapa? Kepada penyalur jualannya. SPBU itu bukan penyalur. Atau agen. Ya? SPBU itu bukan agen ya? SPBU itu SPBU nggak termasuk agen. Ya, oh, terus? bukan. Oh, bukan. Ya, jadi betul ya. PPh 22 final itu adalah ketika ada penjualan BBM kepada agen atau penyalur. Tapi sering jadi pertanyaan, loh, SPBU itu bukan agen penyalur ya? Bukan. Dalam kasus ini, dalam definisi ini, dia bukan agen penyalur. Terus siapa contohnya agen penyalur? Sekarang mungkin ada contoh-contoh yang namanya Pertamini ya, atau apalah istilahnya, yang saya bisa jual BBM premium contohnya ya, tapi saya bukan SPBU. Jadi saya orang rumahan biasa tapi buka di depan rumah saya ada botol-botol untuk bisa dijual atau pompa bensin mini gitu ya. Nah, itu agen penyalur. Berarti kalau Pertamina jual ke dia, itu final PPh 22-nya. Itu top. Tapi tetap aja pakai mekanisme ini. Berarti kan dia jual plus pungut PPh dari si orang pribadi atau siapapun yang jual tapi bukan di SPBU. Tetap aja itu current liability. Ada pertanyaan untuk kotak kedua ini? Oke, nanti kita perdalam di soal latihan ya. Yang berikutnya kita penerima income. Tadi kan yang nomor 1 kita bayar income. Ini kita penerima income dan kita dipotong. Nah, tolong untuk yang ketiga ini Anda kasih keterangan sendiri, kan Anda bisa download ya. Ini adalah PPh yang bisa dikreditkan ya. Jadi ini di apa istilahnya? Di underline kah atau apa? Berarti ini bukan PPh final. Hati-hati loh ya. Karena bisa aja saya terima income dari pihak lain dalam bentuk bunga tabungan, tapi dipotong sama dia.
Sama dengan ini, tapi kan PPh atas bunga tabungan tidak dapat dikreditkan. Contohnya apa ini? Ya tadi, kalau contoh yang kotak 1 itu Petra bayar gaji ke saya, ini berarti saya terima gaji dari Petra. Nah, berarti PPh 21 yang dipotong atas saya, itu saya akui sebagai uang muka pajak. Uang muka PPh atau prepaid tax. Ya, kalau yang Petra ngakuinya sebagai current liability. Kalau saya itu prepaid tax. Current liability saldo normal di kredit, prepaid tax itu aset, berarti saldo normal di debit. Sekali lagi nanti bersabar di latihannya ya, kita lihat. Nah, bagaimana kalau income yang saya terima dipotong PPh tapi PPh-nya final? Ini diingat-ingat aja dulu ya. Dia dianggap sebagai pemotongan, net deduction. Jadi income kita langsung net ya. Income kita net. Kalau di sini saya terima income 100, maka income yang saya akui di kredit nanti 100. Kalau di sini income saya 100 dipotong PPh anggap aja 10, berarti income yang saya akui di sisi kredit hanya 90. Itu bedanya ya. Kalau ini income-nya tetap gross di sisi kredit, ini dipotong langsung dengan PPh. Apa contohnya ya tadi bunga tabungan, atau kalau saya punya aset tetap disewa sama badan, dia kan potong PPh final 10% kan, berarti saya hanya ngakuin 90% dari total rental income. Berarti tidak ada account khusus untuk PPh final yang dipotong, tidak ada. Kalau ini ada account khusus namanya prepaid tax, kalau ini nggak ada. Bagaimana implementasi atau aplikasinya? Tunggu ya di soal latihan. Kita beli barang, kalau tadi ada yang contoh kedua kita penjual, ini kita membeli barang. Ya, dan dipungut sama si penjual. Ya, berarti kita beli baja, otomotif, rokok, kertas selama nggak final ya, karena bisa dikreditkan, maka kita bayarnya ke dia kan harga plus PPh kan. Sama kasusnya dengan kalau kita dipotong. Pajak yang dipungut atas kita itu bisa kita akui sebagai, karena bisa dikreditkan ya, bisa kita akui sebagai prepaid, uang muka pajak, uang muka PPh. Tinggal dikasih keterangan itu PPh pasal berapa. Nah, karena ini pemungutan biasanya PPh 22. Ya. Pak, bagaimana kalau PPh-nya dipungut sama tapi final? Contohnya tadi kalau saya jadi agen. Saya agen beli dari Pertamina, kan dipungut PPh 22 sama aja Pak kayak yang ini. Tapi PPh-nya final. Nah, itu silakan milih. Mau menambah cost, berarti inventorinya nambah, atau PPh-nya dianggap sebagai expense. Jadi kesimpulannya PPh final itu ada dua perlakuannya ya. Kalau dipotong, nggak diakui. Karena langsung net deduction. Tapi kalau dipungut, harus diakui. Bisa menambah. Kalau kita pakai periodik, berarti purchase kita nambah. Kalau kita pakai perpetual, berarti inventory kita di debit nambah. Atau kalau tidak pengen nambah cost, kita jadikan sebagai expense. Ya, kita jadikan sebagai expense. Tunggu contoh soalnya. Ya, sebenarnya judul di atas kurang pas ya. Ini PPh output. Saya masukkan PPN. Ya. Karena PPN ini kadang terlupa ya. Padahal mata kuliah kita kan akuntansi pajak, bukan akuntansi PPh. Berarti semua pajak harusnya ikut juga dicari perlakuan akuntansinya. Tapi jujur aja memang sejauh ini yang namanya PPh yang lebih pop up ya sebagai pajak. Nah, ini aja saya kasih judul atas PPh output. Harusnya kan bukan PPh output ya. Ini atas PPN. Oke. Kalau itu PPN masukan, kita berarti beli barang, bayar PPN. Ada yang masih bingung apa itu PPN masukan keluaran? Segera bertobat loh ya. Baca lagi konsep masukan keluaran kayak apa. Gampangannya gini lah, kalau beli itu kan berarti barang masuk. Berarti kalau bayar PP-nya itu PPN masukan. Tergantung apakah masukannya bisa dikreditkan atau tidak. Kalau bisa dikreditkan sama kayak PPh, berarti prepaid tax. Di debit diakui sebagai uang muka PPN. Tapi kalau tidak bisa dikreditkan sama kayak PPh final, berarti bisa menambah cost atau jadi expense. Waktu kita jual barangnya kita pungut PPN, berarti asumsi kita PKP loh ya. Kalau kita bukan PKP kan nggak ada PPN. Ya.
waktu kita jual, kita pungut PPN. Nah, PPN yang kita pungut dari orang itu utang lancar. Di akhir bulan kan kita hitung, mana lebih besar, PK atau PM. Kalau lebih besar PK, berarti kita kurang bayar. Kalau kurang bayar, berarti current liability. Tapi kalau lebih besar PM, berarti kita lebih bayar. Oh, kalau lebih bayar, berarti current asset. Tunggu latihannya nanti. Kita lihat sekarang contoh kasusnya. Atau ada diskusi dulu? Yang saya kirim ke Anda itu hanya soalnya ya. Nanti saya kirim lagi yang sudah ada kunci jawabannya. Walaupun saya berharap kalau Anda punya waktu tadi, ya, Anda sempat coret-coret lah ya. Atau mungkin sudah dapat slide-nya dari kakak kelas, ya. Ini yang nomor 1 di atas ini menunjukkan yang kotak 1 tadi ya. Atau mungkin ini hanya pemisah aja, supaya jelas bahwa kotak 1 ini atau dalam kurung 1 ini, nanti di belakang itu jawabannya juga berarti dalam kurung 1. Ya. Oke, berarti kalau ini 2, harusnya jawabannya juga dalam kurung 2. Kasusnya ini adalah kita orang yang dipotong. Kurang konsisten dengan penyajian materi tadi ya, tapi harusnya dari judul kelihatan. Kita berarti sebagai pihak yang dipotong. Contoh, PT ABC membayar honor atas jasa akuntansi yang diberikan Tuan XYZ. Ya. Jadi XYZ ini ngasih jasa ke ABC. Yang ngasih jasa XYZ loh, ini honor loh. Ya. Yang memotong adalah badan. Berarti karena ini honor, lihat yang terima siapa? Oh, yang terima adalah orang pribadi. Berarti kalau yang terima adalah orang pribadi, ini objek PPh pasal 21. Ya. Nah, total nilai transaksi adalah 300 juta. Kita asumsi saja, kita asumsi saja ini penghasilan yang tidak berkesinambungan. Waduh, iki berkesinambungan tidak berkesinambungan. Harus buka materi perpajakan atau PPh Badan PPh OP lagi nih. Nah, karena ini penghasilan tidak berkesinambungan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah 50% kan dia. Ya, 50% kan dia. Ya. Jadi ngitung PPh 21-nya itu adalah 50% dari 300 juta kan 150. Betul ya? Di sini saya nggak liatin loh dapat dari mana 17,5, tapi tolong nanti dikoreksi kalau saya salah hitung. 300 juta itu di 50% kan, ya, dapat 150. Nah, 150 itu kan berarti 0 sampai 50 kalikan dengan 5%. Ya kan? 100 jutanya kalikan dengan 15, harusnya ketemu ini. Ya, ketemu 17,5. Ya, jadi saya nggak liatin gimana ngitung PPh 21-nya, tapi kan harusnya ini jadi pengetahuan umum kita sebagai anak pajak ya. Semoga saya nggak salah hitung. Anggap aja ini benar, berarti nanti jurnalnya adalah ya, karena kita dari pihak ABC yang bayar penghasilan sekaligus potong, berarti kan expense kita 300. Yang kita bayar ke dia, ke Bapak siapa? Ke Bapak XYZ itu hanya 282. Nah, tadi kan waktu kita belajar memotong PPh atas pihak lain, ya, maka kita akan ngakuin sebagai current liability. Nama current liability-nya itu adalah income tax payable strip PPh 21. Atau kalau bahasa Indonesia hutang PPh 21. Itu ya. Ada pertanyaan kasus pertama? Kita potong atas penghasilan orang lain, ya, dalam kasus ini PPh 21. Bisa aja itu PPh 23, bisa aja itu PPh final. Semua kasusnya nanti akan berujung pada jurnal kayak gini. Ada diskusi? Saya anggap Anda menyimak dan sedang meresapi ya, bukan meres sapi, tapi meresapi. Ya, silakan. Chris, Chris. Tadi tarifnya tuh berapa ya Pak? Kita pakai tarif yang jelas itu Pak, yang 5%, 15% ya. Yang income tax payable. Coba ya, saya hitungkan ya. Kamu hitungnya gimana? Oh, 300 juta.
Ya 50 juta dikali 5%. Itu dapat 2.500.000. Betul ya? Terus 100 juta Ya, kali 5 juta. 100 juta kali Terus 100 juta kalikan 15%. 15. Ketemu 15 juta 15 kan? juta. Tambah tadi? Tambah 2.500.000. Ketemu berapa? Iya, pas. 17,5. Jadi 17,5 Iya kan? juta. Oke. Benar berarti hitungan saya? Ya, Takut saya dikritisi Chris ini. baik, Pak. Iya. Oke, thank you Chris. Yang lain? Oke, Pak. Maaf, Pak. Tapi tadi totalnya 150 juta ya, Pak ya? Kan Iya. 10 tambah 100 juta. Nah, Padahal itu fix-nya dibagi 2 ya? iya, itu Chris. Ini berarti yang saya uji itu pengetahuanmu terkait dengan penghasilan tidak berkesinambungan. Ini kan PPh 21. Saya nggak tahu dapat PPh 21 selain di perpajakan di mana? PPh Badan OP ya? Harusnya diajarin Iya. soal penghasilan berkesinambungan sama tidak berkesinambungan. Itu ada cara hitung tertentu tuh. Kan nggak mungkin saya ajarin lagi di sini, tapi saya ingatin, ini loh cara hitungnya. Cara hitungnya adalah 300 yang bruto itu di 50% kan, baru itu yang jadi acuan kita untuk ngitung tarifnya berapa. Karena 300 di 50% kan baik, itu Pak. adalah 150, tadi seperti yang kita hitung sama-sama ya. Oke, yang lain? Oke, kita lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua sama ya, PPh yang dipotong atas penghasilan pihak lain. Jadi sama, PPh 21 juga ya, cuma isi soalnya agak berbeda. Perusahaan ini bayar gaji ke karyawan untuk bulan Oktober, total gajinya 500. Tapi dia harus bayar iuran pensiun ke dana pensiun atau ke bank. Total iuran pensiun yang dia bayar ke dana pensiun itu 70 juta. Terdiri atas 40 yang ditanggung oleh perusahaan, 30 yang ditanggung oleh karyawan. Selain itu dia harus potong PPh 21. Ya, selain itu dia harus potong PPh 21. Bagaimana menjurnal ini? Ya kembali ke konsep kayak tadi ya. Ini total nilai transaksi atau gajinya atau honornya 300, itulah yang jadi expense. Berarti kalau ini yang jadi expense dia berapa? 500 plus berapa yang jadi expense perusahaan ini? Dia nanggung berapa sih total uang yang harus dia keluarkan untuk karyawannya? Apa hanya 500? 30 Kan ya? Kenapa? 30 juta ya? Yang dari mana 20 juta? 30 dari iuran pensiun yang ditanggung karyawan. Loh, 30 itu kan berarti masuk di 500 dong. Karena kan nanti karyawannya dipotong 30 juta, betul kan? Berarti beban si perusahaan, yang jadi beban perusahaan itu justru 40 kan? Ya enggak? Saya bayar gaji ke karyawan 500. Karyawan itu dipotong gajinya 30. Berarti bukan beban perusahaan tuh. Beban perusahaan itu sudah masuk di 500. Berarti beban perusahaan tambahan itu adalah 40. Betul ya? Masuk akal nggak? Masuk, Pak. Oke, itulah makanya jurnalnya nanti seperti ini. Expense dia 540, satu salaries expense, satu pension expense. Ya. 425 itu dapat dari mana? Ya, 425 itu dapat dari mana? Dari sini nih. Dia harusnya bayar gaji 500. Tapi dia potong dari karyawan 45 dan 30. PPh 21 kan dipotong dari karyawan. Saya nggak perlu tulis dalam kurung di sini, pasti karyawan yang bayar 45 nih. Ya. Berarti karyawan akan dipotong 45 dan 30. Dipotong berapa tuh? 75. Berarti karyawan hanya terima 425. Hutang PPh 21 sama kayak kasus nomor 1. Itu kan current liability ya, namanya income tax payable PPh 21. Nah, itu dikredit 45. 70-nya dari mana? Tadi kan saya ngomong. Yang saya bayar ke dana pensiun itu 40 plus 30. Nah, itu pension payable. Masih ingat AKM 2 chapter
20 ya kalau nggak salah, atau 21. Itu mengajarkan tentang pension payable, Pak. Di sini nggak perlu dihitung, sudah diberikan angkanya 40 dan 30. Ada pertanyaan? Sorry ya, tampilan jurnalnya nggak kayak di teori, debit di kiri, kredit agak masuk, nggak ya, tapi saya pisahin yang atas debit, yang kredit yang bawah. Harusnya nggak masalah. Lanjut. Oke. PPh yang dipungut atas penjualan kepada pihak lain. Ya. Contoh, ini showroom mobil nih. Jual mobil ya, dan kebetulan barang sangat mewah kepada seorang pembeli. Total nilai transaksi adalah 2,1. Ya, total nilai transaksi adalah 2,1. Ya. Oh iya, saya perlu sampaikan ya, kalau di soal itu saya tidak tulis termasuk PPh, termasuk PPN, itu berarti asumsinya itu harga jual. Karena bisa jadi ini bersayap nih, total nilai transaksi bisa aja kan termasuk pajak. Nah, selama tidak saya sebutkan di soal, maka itu artinya adalah belum ada pajak di dalamnya. Ya. Belum dihitungkan pajaknya. Oke. Masih ingat kan ya, barang sangat mewah berapa persen tuh PPh dua-duanya? Berapa persen ya? 5 ya, Pak. 5%, betul ya ini, 5%-nya 105. Betul kah? Coba dihitung. 5% kali 2M 123. Ya, betul, 105 juta. Ya, 105 juta. Berarti kalau kita mungut, tolong ingat teori awal tadi, kita akan bawa take home pay lebih besar dari cash kan, dari income kita. Makanya kita terima, bukan dari cash, dari sales revenue kita. Berarti kita terima cash di atas harga jual kan. Tapi ingat loh, 105 ini bukan uang kita, ini uang pemerintah. Berarti nanti kalau kita bayar jurnalnya gimana? Income tax payable PPh 22 di debit, kreditnya cash. Ya. Kapan harus dilunasi ke pemerintah? Oh, paling lambat bulan depan tanggal 10. Ya, tanggal 10. PPh yang kita pungut karena jual barang kepada pihak lain. Ada pertanyaan? Oke, ini berlaku juga untuk baja, otomotif, rokok, kertas, ya kan? Otomotif ini bukan hanya pabrik ya, tapi juga showroom bisa memungut. Tapi kalau yang baja, rokok, kertas itu hanya pabrik. Berarti kalau di soal saya tulis pedagang kertas menjual kepada konsumen. Itu sudah pasti tidak ada PPh 22 karena dia bukan pabrik. Itu pedagang. Nah, tipikal soal yang saya keluarkan itu lebih ke arah sana. Ya, yang tidak langsung harus dihitung, tapi dianalisis dulu ini terutang atau enggak contohnya. Kalau terutang kan sudah langsung bisa dihitung, ingat tarifnya. Ya. Nah, ini kasusnya PPh yang dipotong oleh, jadi kita yang dipotong ya. Dalam kasus ini berarti saya PT ABC, saya akuntan PT ABC. Ya, PT ACZ itu yang bayar. Ya, berarti kalau PT ACZ harusnya ikut contoh yang paling pertama tadi, dia sebagai pemotong, tapi di sini kita berposisi sebagai ABC. Sewa kendaraan itu kan PPh 23 berapa persen? Sewa kendaraan itu PPh 23 berapa persen? Wow, jago ya kan? Nah, ingat tadi ya, kalau kita dipotong oleh pihak lain, kok prepaid tax ya? Kok account-nya prepaid tax ya? Karena PPh 23 itu bisa dikreditkan, ya kan? Saya takutnya kalau saya kasih soal kayak gini, ada yang masih bergumul, ini dipotong PPh apa? Itu pasti Anda butuh waktu lebih lama. Ada yang langsung ngomong, oh PPh final lah, itu bisa salah juga kan berarti. Jadi pastikan pengetahuan dasar pajaknya sudah pas. Sehingga nanti ketika menjawab tinggal mikirin jurnalnya apa. Kalau sudah pas berarti oh ini PP 23 berapa persen, tadi langsung jawab 2 gitu ya. Walaupun masih ada jeda waktu cukup lama loh, tapi saya anggap itu mungkin mau unmute ya. Harusnya kan sudah langsung ya, sama kayak
Uh, kalau contoh ekstrim gini, Anda lagi tidur tiba-tiba dibangun, Chris, PPh 23 atas sewa kendaraan berapa persen? Anda walaupun sambil muka bantal 2%, tidur lagi gitu ya. Jadi harusnya terinternalisasi gitu. Tidak harus membuka dulu gitu, tapi sambil mimpi pun Anda ditanya, Anda bisa jawab. Itu sudah mendalam banget ya pajaknya. Oke, harapan saya sih kayak gitu, tapi toh Anda online. Kalau online kan bisa punya banyak cara untuk dapat informasinya, langsung googling aja kan langsung kelihatan. Oke, inilah jurnalnya. Berarti karena saya dipotong, maka take home pay saya berkurang, ya. Tapi yang 2 juta bisa saya kreditkan. Pak, gimana cara jurnal kalau saya kreditkan? Nah, itu nanti waktu kita bahas perlakuan akuntansi atas self assessment, ya, nanti di bagian akhir akuntansi pajak. Contoh kedua, kalau kita dipotong oleh pihak lain. Nah, ini sewa gedung, berarti kan kena PPh final berapa persen tadi? PPh final atas harta tidak bergerak. Ayo. 10%, terima kasih. Berarti nanti PT ABC akan terima uang hanya 90. Masih ingat nggak tadi perlakuan akuntansinya apa? Kalau kita dipotong PPh final. PPh finalnya itu diakui sebagai apa tadi? Menambah cost atau dianggap sebagai expense. Ingatannya tepat tapi salah kotak. Iya, Ingat iya. loh. Yang tadi yang Anda jawab itu kalau kita apa? Dipungut. Ya. Iya. Ini kan dipotong. Kalau dipotong apa tadi? PPh yang dipotong sifatnya final, buat kita yang dipotong itu kita perlakuan akuntansinya kita apakan? Net deduction. Net deduction. Nah, ini kita lihat bagaimana implementasi net deduction. Ya sudah, kayak gini tok. Cash 90, rental revenue 90. Mirip perlakuannya dengan kalau dulu sempat belajar apa tuh? Potongan penjualan tapi sifatnya trade discount. Bukan cash discount ya. Cash discount itu kan justru potongan penjualan secara kredit. Lambangnya kan biasanya 2/10 N/30. Namanya cash discount, tapi sebenarnya itu adalah potongan penjualan secara kredit. Ada potongan penjualan secara tunai, namanya trade discount. Biasanya lambangnya gimana? Ada yang masih ingat? Sell 10%. Berarti kalau jual barang 100, dipotong 10, hanya bayar 90 pembelinya. Berarti saya sebagai penjual nanti jurnalnya gimana? Ya udah langsung cash 90 to sales revenue 90. Potongan penjualannya nggak diakui. Sama kayak ini. Kalau kita dipotong, ingat loh ya, dipotong PPh final oleh pihak lain, maka PPh finalnya nggak perlu diakui. Cash-nya langsung berkurang, income-nya langsung berkurang. Ya, jadi tidak tepat kalau Anda buat jurnal kayak gini nih. Cash 90, beban PPh final 10, rental revenue 100. Ya. Di satu sisi bisa dibenarkan, ya, tapi menurut saya itu tidak tepat karena ini yang jauh lebih efisien. Cuma 2 baris, itu 3 baris. Kalau jawaban teknis ya. Tapi kalau jawaban secara akuntansi yang lebih akurat adalah semua yang tidak dapat kita perhitungkan lebih lanjut, itu dinetkan aja. Toh kalau Anda akui di kredit 100, tadi beban PPh final Anda debit 10, kan netnya berapa? 90. Ya. Konkretnya intinya, untuk kasus seperti ini, kalau dipotong PPh final, maka Anda tidak perlu mengakui PPh finalnya. Ya. Kadang ada pertanyaan di praktek. Loh, kalau tidak ditulis PPh finalnya, terus sama orang pajak dilihat jurnalnya, kan dia akan ngomong, loh ini kamu harusnya kena PPh final 10% kali 90, berarti kamu bayar dong ke negara 9 juta. Kita rugi 2 kali dong. Sudah dipotong 10, bayar lagi 9 ke negara. Berarti Pak Agus salah dong kasih nasihat untuk tidak mencatat PPh final. Karena kalau PPh final nggak ketulis di jurnal, seakan-akan saya belum bayar PPh final loh Pak. Jawaban saya yang pertama adalah, jarang sekali sih orang pajak itu sampai mendalam ke jurnal. Itu pertama. Yang kedua adalah, Anda sebagai orang pajak harusnya aware bahwa bukti kita bayar pajak itu bukan di jurnal. Bisa aja kita kan waktu diterangkan di AKM atau akuntansi pajak kayak sore hari ini kan ngantuk, sehingga lupa jurnalnya kan.
Jadi jurnal bisa salah tergantung ingatan. Ya. Bukti bayar pajak nggak bisa digantungkan pada sesuatu yang berdasarkan ingatan. Berarti apa? Harus ada bukti pembayaran pajak. Apa ya? Bukti potong PPh final. Itu aja liatin ke dia, ini loh. Transaksinya 100, aku dipotong 10. Nah, nanti dia yang belajar dari kita. Menurut dosen saya, namanya Pak Agustoli, itu nggak perlu di jurnal. Seperti ini jurnalnya. Oh iya, aku dulu diajarinya tetap diakui jadi expense. Itu salah. Atau kalaupun kata salah terlalu kasar, saya katakan kurang tepat, kurang efisien jurnalnya. Karena ada pendekatan kayak tadi ya, cash 90, beban PPh final 10, rental revenue 100. Toh nanti 100 dikurangi 10 dapat 90, langsung dinetkan aja. Dan sudah ada contoh umumnya, yaitu trade discount. Jadi trade discount itu nggak diakui, ya, tidak ada jurnalnya. Buka DAK dan AKM 1. Ada pertanyaan untuk kasus dipotong TPh final? Wah, 6/10. Dikit lagi harusnya. Oke. Nah, kalau ini dipotong pihak lain, ini kita dipungut. Kita pedagang, belinya dari pabrik. Ingat loh, baja, otomotif, rokok itu, baja, rokok, kertas, ya, semen itu selalu transaksinya yang dipungut PPh 22 itu kalau benar pabrikan, manufaktur. Ya, saya jujur aja nggak pernah bisa hafal ya, 0,1, 0, berapa gitu ya. Jadi memang harus buka, kalau semen berapa, ya rokok berapa, kertas berapa. Ya. Nah ini transaksinya adalah 100. Berarti nanti XYZ, ya, XYZ akan memungut 100 juta plus PPh 22. Ya. 250.000, 0,25% ya, 0,25%. Oke. Nah dalam kasus ini PT ABC karena dia dipungut, berarti PPh 22-nya bisa dikreditkan, ya kan? Karena bisa dikreditkan maka disebut sebagai 3P tax, ya, PPh 22. Mumpung saya ingat, kalau ada pertanyaan kayak gini, gimana menjawabnya? Pak, PPh 22 dalam kasus ini memang bisa dikreditkan. Tapi kalau saya putuskan tidak mengkreditkan, gimana, Pak? Ya kalau dari awal ada keterangan itu di soal, berarti kan sama kayak pertanyaan tadi. Kalau saya putuskan di awal tidak saya kreditkan, ya berarti jumlahnya akan berbeda dong. Tapi di sini kan tidak ada kata-kata itu kan. Berarti kalau tidak ada keterangan tambahan, ya jumlahnya pasti kayak gini. Tapi kalau di sini saya tulis, PT ABC memutuskan bahwa PPh yang dipotong oleh dipungut oleh XYZ tidak dikreditkan. Berarti ini jadi cost 100 juta 250, atau ini bisa jadi expense. Ya, kan perlakuannya sama kayak PPh final kan jadinya. Tidak bisa dikreditkan, berarti ini jadi cost atau expense. Saya sepak. PPh final bukannya tadi net deduction. Iya, itu kalau dipotong. Ini apa judulnya? Dipungut. Ya, dipungut. Ya. Kalau itu dipungut, ya, kalau itu PPh final berarti dia akan menambah cost, atau kalau Anda memilih ini jadi expense, ini Anda tulis inventory 100 juta, ya, di bawahnya ada beban PPh final 250.000. Itu kalau dipungut. Ya, tapi kalau dipotong, dia langsung net deduction. Tapi kalau dipungutnya PPh 22 atau PPh apapun dan bisa dikreditkan, dia jadi prepaid. Gitu ya. Ada pertanyaan? Hampir selesai, ini masalah PPN. Kita kan nggak mungkin jual barang dulu ya. Kita pasti beli barang dulu. Saya beli barang, ya, kena pajak dari PKP. Berarti kan PKP ini akan mengut PPN. Ya, kalau saya rubah kasusnya, PKP beli barang dari non PKP, berarti nggak ada PPN masukan. Bukan PPN masukan nggak dapat dikreditkan ya, tapi nggak ada PPN masukan. Jadi hati-hati sekali lagi baca soal. Ini saya ganti aja, PT itu pasti PKP ya, tapi kalau orang pribadi, ya, orang pribadi, tapi PT kadang juga kalau di bawah 4,8 memilih tidak PKP. Kalau orang pribadi itu harus diperhatikan, bisa jadi dia bukan PKP, berarti dia nggak mengut PPN dong. Ya. Jadi yang menentukan ada PPN atau tidak adalah penjualnya. Apakah penjualnya PKP atau enggak.
Yang menentukan PPN-nya bisa dikreditkan atau enggak, nah itu ingat lagi teori PPN. Ada PPN yang sejak awal memang dibayar tapi nggak bisa dikreditkan. Ya, anggap saja ini BKP yang bisa dikreditkan, ya, karena tidak ada keterangan khusus di sini. Berarti ABC nanti waktu beli dia akan bayar 100 karena PPN itu pemungutan ya, ditambah PPN 10. Nah, teori yang kita pelajari tadi, PPN masukan itu, ya, PPN masukan ini itu apa? Mana ini? Peruncingnya, Bapak bantu. PPN masukan yang 10 tadi itu jadi prepaid, ya, prepaid tax atau uang muka PPN masukan kalau bahasa Indonesianya ya, atau piutang PPN masukan. Intinya di aset. Bagaimana kalau saya beli, ada PPN masukan, tapi tidak dapat dikreditkan? Ya, sekadar mengingat ya, beli mobil sedan. Selama kita bukan pedagang atau penyewa mobil sedan, itu kan nggak dapat dikreditkan. Beli, tapi tidak ada kaitan dengan usaha, berarti nggak bisa dikreditkan. Beli, tapi dapat faktur pajak yang tidak lengkap, juga nggak bisa dikreditkan. Ya, ada PPN masukan, tapi nggak bisa dikreditkan. Pilihannya kan tadi dua, menambah cost atau menjadi expense. Dalam kasus ini, saya pilih adalah menambah cost. Anda kalau mau tulis di bawahnya beban PPN masukan, silakan. Tapi inventory 80, beban PPN masukan 8. Ya. Oke. Bagaimana kalau dijual? Dia jualnya 185. Berarti kan dia pungut PPN 18,5 ya. Dia pungut PPN 18,5. Ya, 18,5-nya itu jadi current liabilities. Ya, dia jadi current liabilities. Apakah selesai? Tunggu. Kita perlu membuat penghitungan PPN yang harus disetor ke negara. Gimana ngitungnya? Wah, itu basic banget kan? PK kurang PM. Berapa PK kita? 18,5. Berapa PM kita? 8 sama 10. Berarti 18,5 kurang 18. Enggak. Ya, yang 8 nggak bisa dikreditkan. Berarti hanya 18,5 kurangi 10. Berarti berapa? 8,5. Ya kan? 8,5. Berarti kalau PPN kurang bayarnya berarti 18,5 kurang 10 tadi ya. Jadinya 8,5. Dari hasil hitungan PPN di akhir bulan ini, maka kita harus membuat jurnal lagi. PPN keluaran yang tadi ada di sisi kredit, itu kita debit. PPN masukan yang bisa dikreditkan tadi yang ada di sisi debit, itu kita kredit. Makanya istilahnya apa, saudara-saudara? Dikreditkan. Nah, inilah jurnal penyesuaian ketika kita mengkreditkan. PPN masukan yang tadi ada di debit kita letakkan di kredit, PPN keluaran yang tadi ada di kredit kita taruh di debit. Selisihnya PPN kurang bayar, namanya VAT payable. Kalau lebih bayar, dia ada di debit, namanya VAT receivable. Ya. Jadi ada beda antara VAT out payable dengan VAT payable. VAT out payable itu berarti kita belum ngitung PPN akhir bulan. Atau bahasa Indonesianya ini hutang PK. Kalau ini berarti sudah hasil hitungan PPN akhir bulan. Atau bahasa Indonesianya adalah hutang PPN kurang bayar. Dengan demikian, kita menyelesaikan paling nggak 3 topik pembahasan hari ini. Tapi kalau Anda ingin bertanya, silakan. Tetap lewat jam 6, tapi tidak sampai 6.30. Kita masih punya banyak waktu kalau Anda pengen diskusi.